Ibarat kata di sini apakah ini semacam hanya negatif thinking saja dari kubunya Ganjar dan juga Mahfud bahwa agenda mereka dibuntuti oleh agenda presiden. Kan jelas tadi Mas Johannes Joko, agenda presiden itu jauh-jauh hari ada protokoler yang disiapkan. Mas Adi Pray seperti apa? Apa jangan-jangan wajar beralasan banyak daerah yang sama? Ya tergantung sebenarnya cara melihat. Ada yang negatif thinking, ada yang positive thinking. Kalau positive thinking tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Ruhut sama Bang Johannes ya. Bahwa ini hanya kebetulan dan ini adalah sebenarnya kunjungan presiden yang sebenarnya didesain sejak lama. Jadi ini tak ada kaitannya dengan politik, tak ada kaitannya dengan membuntuti terkait dengan politik elektoral 2024 ya. Tapi kita tidak bisa menutup mata pada saat yang bersamaan. Ada persepsi publik yang melihatnya agak sedikit negatif dan bahkan sodan karena ya kebersamaan atau acara bersama antara Jokowi dan Pak Ganjar ini bukan hanya sekali dua kali. Kalau cuma terjadi di Pontianak misalnya mungkin ini dianggap sebagai kebetulan. Tapi pada saat yang bersamaan ini kan juga muncul di Papua, ada di NTT dan bahkan ada di Lampung. Ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya, kok ada rasa-rasanya di mana ada Ganjar melakukan kampanye politik, di situ Pak Jokowi hadir. Dalam teori komunikasi politik yang bisa dibaca, mungkin dibaca supaya daerah-daerah yang dikunjungi Pak Ganjar Pranowo ini tidak memunculkan idola baru, tidak memunculkan bintang baru dalam konteks Pilpres 2024. Pak Jokowi hadir sebenarnya untuk menutupi langkah itu semua sebagai bagian dari bahwa yang menjadi bintang saat ini adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang punya legasi yang cukup luar biasa di berbagai tempat tentu saja. Itu kan bacaan-bacaan publik yang kita bisa saksikan di media dan media sosial. Tapi overall bagi saya adalah ketika Pak Jokowi hadir, di mana Pak Ganjar juga hadir sebelumnya, ya bagi saya cukup multitafsir ya. Tapi overall ketika melihat komunikasi politiknya secara umum, saya kira dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Ketika di Papua misalnya Ganjar bicara tentang pentingnya pendidikan, Pak Jokowi tiba-tiba juga main bola dengan pelajar. Ketika hadir ke Pontianak, Pak Jokowi itu bicara tentang pemekaran. Pada saat yang bersamaan, Pak Jokowi juga hadir ke Pontianak, ngecek harga-harga yang ada di pasar Pontianak. Bagi saya ini ada semacam dua diskursus yang sengaja ingin dimunculkan secara bersamaan. Bahwa kehadiran Ganjar di situ, setelah juga ada Pak Jokowi, kemudian jejak-jejak politik yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar ya nyaris sirna dalam konteks itu. Sekarang saya mungkin ke Bang Ruhut. Oke lah kalau misalnya entah itu kebetulan atau memang direncanakan. Tapi pertanyaannya lantas kalau sama apa? Tim Mahfud dan juga Ganjar ini takut kalau misalnya Pak Jokowi datang ke daerah yang sebelumnya dikunjungi Pak Ganjar? Kami jujur saja nggak ada rasa takut. Bahkan kami terima kasih sama Pak Joko Widodo. Kenapa? Rakyat Indonesia di era reformasi ini sudah sangat cerdas. Rakyat melihat, oh rupanya Pak Joko Widodo dengan Pak Ganjar bagaikan pinang di belah dua. Sama-sama senang belusukan. Jadi Pak Jokowi ingin mengatakan, nih saya senang belusukan dan Ganjar meneruskan jejak saya. Jadi memang Ganjar kok sama Pak Mahfud yang bisa akan melanjutkan yang sudah baik 9 tahun dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk Indonesia tercinta. Jadi jujur saja, walaupun saya apa yang dikatakan Mas Andi, pengamat yang sangat saya hormati, memang ada juga seperti apa yang dikatakan Mas Andi, ya si Bahlil lah itu, Bahlil, salah satu tim sukses di sana menterinya Pak Joko Widodo. Dia memang ada statementnya waktu Ganjar ke Papua, kan dia orang Papua, dia ingatkan, jangan lupa Jokowi yang banyak berbuat di Papua ini. Itu ada betulnya Pak Andi. Tapi sekali lagi saya katakan, rakyat sudah cerdas. Ini saya ingin katakan, rakyat sudah cerdas, rakyat melihat betul-betul pinang di belah dua antara Pak Joko Widodo dan Pak Ganjar. Itu yang saya lihat. Bang Johannes Joko, kan dijelaskan juga di sini bahwa Mas Adi Pray bukan hanya tempatnya yang sama, bahkan agenda pun juga agak mirip-mirip ini, mulai dari pasar bahkan ketemu dengan pelajar. Rakyat udah cerdas, kalau menganggap bahwa nggak mungkin deh kebetulan, ini seperti apa kemudian? Ya namanya satu peristiwa itu kan banyak tafsir begitu Mbak. Tergantung bagaimana kita menggunakan tafsir itu. Tentu kalau Mas Adi kan tafsirnya tentu tafsir sebagai pengamat politik yang harus melihat dari berbagai aspek dan berbagai sisi. Termasuk juga tadi Bang Ruhut juga punya
cara pandang bagaimana melihat semua kebetulan ini. Tetapi kalau kami di kantor staf presiden, kami tidak masuk dalam tafsir-tafsir itu begitu, Mbak. Tapi kami ingin menyampaikan kepada publik fakta yang terjadi, apa yang memang telah direncanakan oleh tim sekretariat kepresidenan, kemudian bagaimana kunjungan-kunjungan Bapak Presiden ini dirancang dan didesain jauh-jauh hari dengan lebih baik, karena bagaimanapun juga yang berkunjung ini Bapak Presiden begitu, dan segalanya harus dipersiapkan, tidak boleh ada celah sedikit pun untuk celah, karena kalau ada celah ini kan yang menjadi marwah dan martabat, ini kan juga marwah dan martabat kepresidenan begitu, Mbak, dalam mempersiapkan berbagai hal ini. Tentu ini yang harus digarisbawahi. Karena kalau tafsir apapun itu bisa digunakan, mau tafsir negatif maupun tafsir positif. Tetapi yang perlu kita lakukan bersama dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita mengedukasi publik sebenarnya fakta-fakta apa yang terjadi, dan marilah tafsir-tafsir itu, apalagi di tahun politik, harus kita lihat dalam tafsir sisi yang positif begitu, Mbak, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini kan satu upaya untuk menyelesaikan tinggal kurang lebih 10 bulan, ada hal-hal cepat urgent yang harus dilakukan dalam percepatan 10 bulan ini. Oke, agenda Presiden itu sebenarnya dibuat per kapan sih? 1 minggu sebelum, 1 bulan sebelum, atau 1 hari sebelum? Yang pasti tidak 1 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya, Mbak. Tetapi minimal adalah kalau yang kami ketahui dalam berbagai perbincangan, minimal adalah 1 bulan sebelumnya. Tetapi ada agenda-agenda urgent yang memang karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena wilayah tersebut sedang mengalami satu masalah begitu, yang tadi saya sebutkan ada bencana, bisa jadi itu dalam hanya hitungan beberapa hari Bapak Presiden dengan insting kepemimpinan beliau langsung mengambil langkah-langkah cepat dan krusial untuk langsung datang ke wilayah-wilayah tersebut. Itu, Mbak, yang kami ketahui begitu. Oke, baik. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Bang Ruhut, apakah begini, biasanya kalau habis kampanye kan sudah dipetakan, oh daerah-daerah sini sudah saya bisa ambil ini hatinya dengan kampanye yang baik dilakukan oleh Ganjar. Tiba-tiba Presiden datang, semacam psychological war, pemirsa. Langsung, wah, susah ini kemudian mereka direbut hatinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.